gelombang elektromagnetik itu memiliki spektrum ya. Seperti ini gambarnya ya. Yang rapat ini artinya frekuensinya paling besar, yang sini frekuensinya paling rendah. Atau kalau dibalik, yang ini panjang gelombangnya paling besar, yang sini panjang gelombangnya paling pendek ya. Jadi kalau Pak Chandra suruh Anda untuk sebutkan spektrum gelombang elektromagnetik dari yang frekuensi besar ke frekuensi yang kecil ya, maka jawabannya adalah sinar gamma, sinar X, sinar ultraviolet, cahaya tampak, inframerah, gelombang mikro, kemudian radio. Tetapi kalau misalkan ya dibalik, coba sebutkan urutan gelombang elektromagnetik dari panjang gelombang terbesar ke panjang gelombang terpendek ya. Maka jawabannya adalah gelombang radio, gelombang mikro atau mikrogelombang, inframerah, kemudian cahaya tampak, ultraviolet, sinar X, baru sinar gamma. Nah, ini harus Anda hafalkan ya, Anda hafalkan. Pak, manfaat gelombang radio itu apa, Pak? Gelombang radio itu merupakan gelombang elektromagnetik yang dapat memancarkan atau menerima frekuensi pada gelombang radio AM maupun FM. Ya. Kemudian gelombang mikro ya. Gelombang mikro itu manfaatnya untuk microwave ya, untuk memasak, juga bisa untuk berkomunikasi melalui radar, kemudian mendeteksi posisi suatu objek yang diamati. Manfaat sinar inframerah, Pak, untuk remote control, teknologi CCTV ya, juga sebagai alat medis ya. Cahaya tampak, Pak, bermanfaat untuk penggunaan laser ya. Kemudian sinar laser yang dapat menyalurkan suara, gambar atau sinyal melalui fiber optik atau serat optik. Kemudian laser tertentu dimanfaatkan untuk mengelas atau memotong benda-benda seperti baja, besi dan lain-lain. Kemudian ultraviolet, Pak, manfaatnya apa? Ultraviolet itu untuk mengecek keaslian uang dalam dunia perbankan ya. Kadang uang di bawah sinar ultraviolet kelihatan ini asli atau tidak. Kemudian di bidang medis digunakan untuk membunuh bakteri, untuk sterilisasi itu ya. Ruangan sterilisasi dipancarkan sinar ultraviolet, bakterinya akan mati. Kemudian untuk mengeringkan tinta dan resin. Kemudian sinar X, manfaatnya sinar X yaitu untuk medis, misalkan mengerti ini patah tulang atau tidak ya, dengan cara sinar Röntgen ya. Digunakan dalam juga dunia manufaktur untuk mengecek kecacatan atau kualitas dari suatu produk, mengecek kualitas dari suatu batu permata dan kristal. Yang terakhir, sinar gamma itu untuk CT scan, menyembuhkan penyakit kanker ya. Radiasi sinar gamma juga digunakan untuk bedah syaraf dan untuk membunuh bakteri dan virus. Itu manfaat-manfaat dari gelombang elektromagnetik. Sedangkan cara mencari frekuensi atau panjang gelombangnya bisa pakai persamaan ini. F sama dengan C per lambda. C itu cepat rambat cahaya, besarnya adalah 3 kali 10 pangkat 8. Diingat-ingat ya, C itu adalah 3 kali 10 pangkat 8. Sedangkan lambda itu adalah panjang gelombang, satuannya meter. Sedangkan F adalah frekuensi. Kadang kalau diketahui panjang gelombang, kita disuruh mencari panjang atau bilangan gelombangnya, K, rumusnya adalah 2pi per lambda. Kalau kita mau diminta untuk mencari kecepatan sudut dari suatu gelombang elektromagnetik, maka omega itu adalah 2πf atau 2pi per T ya. Sebagai contoh soal, Pak. Baik, kita kasih contoh soal 1 atau 2 ya. Begini,
tentukan panjang gelombang elektromagnetik yang mempunyai frekuensi ya 3 kali 10 pangkat 6 Hertz. Nah, tadi sudah disampaikan ya bahwa F itu adalah C per lambda. Kalau kita suruh mencari lambdanya, maka lambda itu ini dibalik ke sana, ini pindah sini, C per F. Dan kalian harus ingat, besar C itu adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Ya, 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Sehingga kalau kita hitung, frekuensinya adalah C per lambda, C per F, saya ulang, maaf. Lambda sama dengan C per F sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 per 3 kali 10 pangkat 6. Sehingga panjang gelombangnya adalah 1 kali 10 pangkat 2 meter ya. Sampai sini ada pertanyaan? Nomor 2, kita balik. Tentukan frekuensi gelombang elektromagnetik yang mempunyai panjang gelombang misalkan 6 kali 10 pangkat ini berapa ini, misalkan panjang gelombang yang di sini tadi salah satunya panjang gelombangnya sini kira-kira 10 pangkat min 5 meter. Nah, maka kalau kita ingin menjawabnya, kalau suruh cari frekuensi, maka F itu adalah C per lambda. C-nya 3 kali 10 pangkat 8 per lambdanya itu adalah 6 kali 10 pangkat min 5. Sehingga 3 bagi 6 0,5 kali 10 pangkat min 5 ini naik ke atas jadi plus ya. Jadi 8 plus 5 adalah 13. Kalau dibuat bilangan baku yang baik, ini 5 kali 10 pangkat ini kurangi 1 menjadi min 12 Hertz. Ini adalah jawabannya, yang ini juga adalah jawaban untuk yang nomor pertama. Untuk bahasan tentang gelombang elektromagnetik kisarannya seperti itu ya. Ini kita akhiri untuk yang gelombang elektromagnetik. Terima kasih.